Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nanang MJ. Baik, di video kali ini saya akan mencoba memberikan contoh ya, menjelaskan sedikit untuk kelayakan usaha ayam petelur, kegiatan ketahanan pangan 20% dari dana desa ya. Ini untuk persiapan saja, kalau mungkin membutuhkan bagi teman-teman di desa, di BUMDesnya, tematiknya yang kebetulan ayam petelur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran atau contoh kelayakan usaha ayam petelur mulai dari pemetaan potensinya ya. Kemudian nanti ada depresiasi atau penyusutannya, kemudian proyeksi arus kasnya bagaimana, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca dan rasio RC, kemudian menyusun proposal, kemudian realisasi, maka bagaimana cara membuat laporan lengkap, neraca, laba rugi, LPE, LAK, dan SALOK ya. Oke, sebelum kita menentukan tematik ayam petelur itu tentu saja, atau tematik apapun, ya kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu sesuai dengan potensi yang di desa kita. Sumber daya ekonomi, ya ketahanan pangannya itu ada apa saja, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusia, untuk setiap tematik sudah terpetakan kira-kira bakal siapa yang akan menjadi mitra atau kerjasama dengan BUMDes begitu ya. Karena tidak mungkin oleh pengurus BUMDes, ketua sekretaris bendahara kan dipegang langsung secara teknis di lapangan begitu. Kemudian analisa pasarnya juga, jangan sampai nanti setelah pasca panen, baik itu untuk nabati maupun hewani, kita sulit untuk menjualnya, begitu ya teman-teman. Kemudian setelah kita menentukan tematiknya, ini bisa lebih dari satu teman-teman kita membuat analisa usahanya supaya ada banyak pilihan, karena belum tentu dari satu tematik itu akan menyerap setotal modal 20% begitu. Bisa jadi kecil, kurang, berarti kita akan membuat atau merencanakan usahanya lebih dari satu. Jadi jangan dipaksakan pada satu tematik, padahal kebutuhannya, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang memang terbatas seperti itu misalkan. Berarti tidak harus dipaksakan total nilai 20% itu dalam satu tematik, itu menurut saya ya. Kemudian setelah tadi tematik ditentukan, tentu saja kita dari setiap tematik itu misalkan ada ayam petelur, ada ikan, ada pertanian misalkan jagung. Nah, dari setiap tematik tadi kita tentukan nama-nama kebutuhan dari setiap tematik itu apa saja. Mulai dari tempat, bibit, kemudian bangunan perlu atau tidak, peralatan apa saja, pekerja, gitu ya, apa saja, sampai kebutuhan itu tidak ada yang terlewat. Untuk pupuk, untuk obat-obatan, untuk vaksin kalau hewannya, dan itu butuh berapa, volumenya tentukan, gitu ya, berapa satuannya, kilogram, buah, berat, gitu ya, panjang sesuai dengan nama kebutuhannya. Kemudian dari setiap volume itu berapa harga satuannya, misalkan bibit per kilogram, per ekor, begitu ya, atau per apa, nah itu satuannya. Kemudian setelah itu juga kita harus bisa mengetahui sampai estimasi hasil dari tematik A dengan bibit sekian, dengan di luas lahan sekian, itu akan panen berapa. Tadi menghabiskan berapa operasional di sini ya. Kemudian estimasi harga jual dan lain-lain itu sampai harus diketahui. Maka kita akan mudah untuk menyusun ini. Untuk kelayakannya, tadi dipilah dari setiap kebutuhan ini mana yang masuk ke aktiva tetap, artinya yang dibelanjakan kepada alat peralatan atau perlengkapan yang usianya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, itu kan ada penyusutan. Misalkan sewa di muka lebih dari 1 tahun, itu juga ada amortisasi. Karena pada saat kita membayarnya itu kan tidak langsung habis, karena untuk sekian tahun ke depan. Kemudian kita susun proyeksi arus kasnya, proyeksi laba rugi. Ini semuanya perencanaan, bukan laporan. Perencanaan ini yang akan menjadi pedoman, panduan kita untuk mengeksekusinya. Saat cair, saat modal ada, lihat di arus kas, pengeluarannya untuk apa saja sesuai dengan yang kebutuhan ini. Tapi untuk rank di bulan berapa, minggu berapa itu ada di arus kas. Setelah itu menjadi pedoman, realisasi, baru kita membuat laporan lengkap. Tentu saja setelah ini selesai juga kita membuat proposal, baru realisasi begitu ya teman-teman. Ini kurang satu. Nanti proposal di sini, baru realisasi. Oke, kita lanjut ke
contoh POM untuk pemetaannya. Nah, ini saya contohnya ada POM kosong ini. Misalkan tanah, gudang atau gedung, peralatan apa saja, tentu saja sesuai tematik ya setelah ditentukan di sini apa gitu ya. Tinggal diganti saja ini ya disesuaikan. Nah, ini contoh yang sudah saya isi misalkan untuk ayam betelor. Ini untuk sewa misalkan. Tempat kandang itu tidak membuat tapi menyewa per tahunnya 15 untuk selama 2 tahun. Karena produktifnya untuk ayam betelor informasinya 2 tahun. Tanah itu tidak sewa karena sudah termasuk ya tempat itu ini termasuk dengan lokasi tempatnya tersewa gitu ya teman-teman. Peralatan ini sesuaikan. Ini saya hanya mengira-ngira ya. Ini namanya juga contoh ya. Tinggal disesuaikan nanti teman-teman hasil survei, hasil pemetaannya. Sarana produksi bibit ayam usia 17 karena usia 18 itu sudah bertelur teorinya begitu. Pakan ayam ini estimasi untuk 30 hari atau sebulan itu 0,11 per ekornya kali 15 1.500 ekor untuk satu bulan berarti 4.950 kg untuk per bulan kali 7.500 per kilo. Kemudian di sini mungkin nanti ada tambahan lain, vaksin dan lain-lain lah ya. Yang paham itu kan teman-teman nanti yang pengelola yang mau kerjasama atau menjadi mitranya BUM Desa. Tenaga kerja dibutuhkan berapa untuk ternak 1.500, idealnya berapa pekerja. Nah ini yang ahli berarti POM tadi juga bisa diberikan pada pekerja ini yang sudah paham banget kebutuhannya apa saja termasuk unit dan lain-lain ya. Nah setelah ini didapat baru kita masukkan pada POM. Nah ini saya ada 5 ya, saya ada 6 nih. Daftar yang barusan, kemudian ke analisa, di sini banyak sheet, kemudian bikin proposalnya, kita susun juga cash flow untuk proposal secara keseluruhan, ini ya cash flow keseluruhan, karena untuk cash flow per unit yang baru itu di sini. Kita satu-satu ya. Misalkan, nah ini untuk POM yang kedua setelah kita mendapatkan dari daftar tadi yang diserahkan kepada yang mau kerjasama dengan kita, begitu, yang paham akan kebutuhan dan lain-lain. Tapi tentu saja kita harus tahu, jangan sampai kita itu apa ya, jangan bukan tertipu ya, dibodohi atau apa gitu ya. Nanti karena kita kan tidak mungkin juga mengelola unit ketapang oleh kita ketua sekretaris bendahara secara langsung ya, karena memang bukan ahlinya, berarti kita kan mempekerjakan atau bekerja sama. Nah, di entry ke sini sewa ya, peralatan. Kemudian yang termasuk modal kerja apa? Ini saprodi. Kemudian apalagi nanti ya sesuai dengan yang teman-teman operasional, ini hanya pekerja saja contohnya. Jadi jumlah modal nanti akan diketahui ini totalnya. Kemudian kita juga memperhitungkan penyusutan dan amortisasi untuk yang sewa. Nah ini contoh saja tinggal disesuaikan. Ini untuk tahun-tahunnya kita lihat bisa di sini di Perbuk ya, di Ciamis itu sudah ada. Ini dari Perbuk. Kemudian ini per bulannya menyusutan segini, per tahunnya 125. Begitu ya untuk satu jenis harta tetap. Kemudian untuk sewa dibayar di muka untuk 2 tahun ini per bulannya itu diamortisasi dibiayakan 1.250.000 karena pada saat pertama kali kita bayarkan ini dicatat sebagai aktiva tetap, aktiva lancar ya, di aktiva lancar. Kemudian kita susun arus kas, ini banyak sheetnya. Nah ini tadi asumsinya sesuai di POM itu asumsinya akan cair di bulan Maret ya. Ini di bawah nih, di bawah. Nah ini ada keterangan. Nah ini harus dicari ya teman-teman. Keterangan ini harus dicari sehingga kita bisa membuat tadi analisa ke sininya. Di Mei misalkan cair. Ini perencanaan ya, bukan realisasi. Ini perencanaan. Rencana kita, target kita tuh cair 100% di bulan Mei. Langsung kita belanjakan nih ke bawah untuk sewa nih. Dan seterusnya ke bawah sampai sisa nggak ada nih ya. Sisa nggak ada. Dari situ di bulan ke-6-nya kita sudah bisa menjual. Karena ini kan minggu ke-27. Tadi beli bibitnya. Ini minggu ke-28. Itu sudah 18, ini ke-17, ini ke-18. Maaf. Dengan estimasi sampai Desember. Ini bisa ditambah. Misalnya tinggal ini tambah ya. Misalnya tahun kedua mulainya dari bulan Januari. Tahun ke-1 itu kan tidak mulai Januari karena cairnya telat. Apalagi mungkin ada kemungkinan nanti realisasinya teman-teman ada di bulan 10, 9, 12. Jadi baru mulai tahun depan. Karena mungkin ini di perubahan misalkan. Perubahannya dan di kebijakan misalkan perubahannya di reguler. Berarti bisa Oktober, November begitu. Kalau tidak ada
surat edaran misalkan perubahan untuk saat ini. Kemudian proyeksi laba ruginya. Nah, ini bedanya. Arus kas itu hanya mencatat arus kas tunai maupun rekening. Semuanya sifatnya tunai atau rupiah langsung begitu ya. Untuk diaruskan. Kalau proyeksi laba rugi itu enggak, termasuk penyusutan. Jadi contohnya nanti bisa teman-teman baca di sini. Nah, ada perbedaan laba rugi dan arus kas. Kalau arus kas ini basisnya aja, kalau laba rugi itu akrual. Kalau kas itu cash nih, cash. Penyusutan dipertimbangkan, kalau penyusutan di cash flow itu enggak, karena penyusutan itu transaksi yang mengurangi pendapatan atau menambah beban, menambah biaya, tapi tidak mengganggu uang kas. Begitu ya untuk yang laba rugi. Bahkan untuk pendapatan saja bisa jadi itu uangnya belum diterima karena baru dicatat sebagai pendapatan. Misalkan ayam bertelur belum sempat dijual kan sudah dicatat sebagai pendapatan. Begitu ya teman-teman. Nanti pada saat prakteknya akan lebih bisa dipahami. Nah, ini dibuat misalkan ini kalau contoh saya sampai bulan keberapa ya. Bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk 1 tahun itu. Nah, ini dan seterusnya. Tinggal dibuat disesuaikan ya. Kemudian proyeksi neraca. Neraca juga sama. Nih, misalkan di bulan kelima itu kan tadi bayar sewa ini dicatat sebagai aset lancar. Kemudian aset lancar lainnya ini bibit ya, tadi bibit. Yang 150 juta itu bibit. Kemudian peralatan mesin tadi 2 juta ya untuk peralatannya. Nah, total modal itu adalah 223. Kenapa sisa kas atau asetnya 182 turun karena masih rugi di bulan pertama itu 41 juta. Rugi ini adalah sebesar biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi itu ya itu tadi gaji sama pakan. Belum obat-obatan lainnya nanti mungkin realnya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk rasionya kita perhitungan ini aja, rasio RC. Ini membandingkan antara total revenue atau penerimaan dibagi dengan total cost atau biaya. Maka apabila lebih besar di satu artinya itu menguntungkan, kalau sama dengan satu berarti impas, kalau lebih kecil dari satu berarti rugi. Nah, ini hasilnya adalah 1,4. Jadi artinya dari setiap 1 rupiah itu akan menghasilkan 1,4 rupiah. Begitu ya. Ya kalau dijutakan kan jadi akan banyak begitu. Oke, itu untuk yang analisa file yang kedua. Untuk file yang ketiga kita membuat proposal. Tuangkan dalam narasi, ini sudah saya ambil dari Permen Desa nomor 3 ya. Di situ ada proker kan program kerja. Kalau saya ini sama aja dengan proposal. Ini kan menggambarkan perencanaan untuk keseluruhan dari BUMDes pusat keseluruhan. Nah, ini per bab ada di sini, tinggal disesuaikan sama teman-teman. Yang tidak perlunya tinggal dibuang ya, yang cocoknya bisa dikembangkan. Rencana proker, program kerja. Nah, ini program kerja. Nah, untuk lampiran C rencana kerja ini di sini ada juga cash flow keseluruhan. Nah, ini proyeksi arus kas keseluruhan dan sudah saya siapkan Excel-nya. Nah, yang ini untuk pusat akan menggambarkan penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun. Ini ada saldo kas karena memang kalau pusat kan sudah lama berdiri, jadi asumsinya di Januari itu mempunyai kas akhir dari Desember 2023 sebelumnya per 31 sama dengan 1 Januari ini sama kasnya, kas awal. Nah, ada pendapatan dari sekian unit, contoh ya. Kemudian nanti ada di sini ada pengeluaran. Selain gaji juga ada pengeluaran untuk penyertaan modal baru nih. Ayam petelur di bulan kelima. Nah, ini ya. Seperti itu, ini tinggal dipelajari saja, disesuaikan. Dan untuk arus kas tadi sudah dijelaskan, ini bukan laba rugi ya. Saldo kas akhir di bawah ini bukan kerugian atau keuntungan, tapi ini kas akhir. Beda dengan yang laba rugi, itu pendapatan dikurangi beban-beban. Kemudian yang berikutnya setelah proposal jadi, yang ini proposal ya jadi untuk yang kebutuhan modal di unit baru. Nah, ini ada di bab 4 rencana kegiatan dan kebutuhan. Jadi yang tadi tinggal dikopikan aja di sini yang sudah kita buat di analisa itu. Nah, ini ya arus kasnya, proyeksi laba rugi, tinggal kita blok
sesuai yang dibutuhkan dan sudah di apa di tinggal di blok Ctrl C dan pastenya paste JPEG ya teman-teman. Nah ini link picture. Jadi tinggal digeser, kita kopikan, kita paste di rencana kegiatan dan kebutuhan sesuai dengan ini, disesuaikan nih usaha barang dan jasa apa, sesuaikan misalkan usaha petelur, di sini menggambarkan apa, membutuhkan data apa, berarti tinggal paste yang tadi. Gitu ya. Misalkan kalau yang tadi kan arus kas, di sini nih analisa. Misalnya. Sesuaikan ini ya, nggak perlu ya dibuang aja, di delete begitu. Nah, misalkan di sini narasinya sudah selesai, kita bisa paste di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Jelaskan di sini arus kas. Betul ya. Ini bisa juga nanti diatur-atur di posisinya. Klik 2 kali. Nah, di sini tinggal top and bottom. Tinggal digeser-geser begitu ya. Jadi enak. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini untuk bab 4-nya ini, nah ini sampai ke arsi ya. Silahkan untuk disesuaikan untuk yang proposal. Setelah proposal berarti kan ada realisasi. Setelah realisasi tentu kita ada pembukuan, pencatatan minimal. Kalau teman-teman belum paham banget ke aplikasi, langsung ke sini aja dulu nih, sudah saya siapkan ke buku kas umum. Untuk tunai juga buku bantu Bank BRI apabila unitnya membuka bank rekening. Contoh kayak gini contohnya sudah ada. Kalau tidak membuka rekening ya ini jangan dipakai, jadi langsung tunai di sini. Dan ini disesuaikan kalimatnya. Ada penerimaan non usaha berarti ini hanya menerima dari modal ataupun kita meminjam. Kalau penerimaan dari hasil usaha berarti hasil penjualan telur, ayam kaling, ini kaling ya. Ayam kaling, jadi ayam yang sudah tidak produktif nanti mungkin di bulan keberapa begitu ya. Kotorannya itu kan juga atau lain-lain. Kemudian beban operasional tadi ya, pakan, obat-obatan, upah pekerja. Nanti kalau sudah ada untuk pengurus ya pengurus. Kemudian pembelian untuk aset tetap dan lain-lain ya. Sini aset lancar, aset tetap. Kemudian pembayaran hutang jika pinjam. Ini sudah disiapkan. Nah, kalau sudah punya ini minimal, nanti akan minimalnya ini ya. Langsung ke ini kalau sudah mahir banget mah enggak gitu ya. Tapi dari data yang tadi, dari BKU tadi, pindah ke sininya itu mudah nanti caranya ya. Nah, setelah itu juga bisa langsung ke sini. Ini kan transfer ya, transfer kemudian transfer dari desa itu kita serahkan ke unit. Nah ini RK unit dari kas Bank BRI. Berarti ini transfer. Nanti oleh unit diterima. Nah ini kas tunai diterima di kas tunai dari mana? Dari RK pusat. Kayak gitu teman-teman ya. Nah itu mudah ya, tinggal silahkan untuk dipelajari dan dipraktekkan sesuai dengan potensi dan tematik yang teman-teman putuskan, sehingga nanti punya acuan pedoman dari cash flow yang sudah dibuat ini. Dari cash flow, nah ini akan menjadi panduan acuan untuk kita setiap yang dibutuhkan per bulannya. Jadi jangan sampai keluar dari ini, kan sudah direncanakan matang. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.